Ya, minggir dulu. Kan videonya nggak ada. Keluar. Ya Allah, bajunya, roknya. Nggak tahu. Nanti sama Kak Vio, artinya sama Kak Vio. Belum ada. Sama Kak Vio, Kak Vio-nya lagi ada. Dimas aja, lihat begitu aja langsung seger Dimas. Buat yang tahu. Majuan, majuan. Steven, majuan Steven. Jangan jangan kaum cenderan. Revisi dari koma. Iya udah majuan. Ini apa tuh? Jadi pada pertemuan kali ini Muklis mau ngejelasin tentang rangkaian modul surya atau mengenal lebih dalam tentang panel suryanya itu sendiri. Itu kemarin UTS juga gampang ya? Gampang. Gampang kan ya? Apalagi esainya paling gampang kan ya? Paling gampang. Sampai asalannya jawabannya sampai segini doang nih. Muklis lihat nih segini nih. Nggak ada satu paragraf. Banyak kan? Jadi di sini Muklis mau ngejelasin tentang eh, panel surya apa energi matahari gitu ya. Sama Kavio nanti aja sama Kavio. Laptop lu mana? Agak diambil lagi lu. Jadi di sini Muklis mau ngejelasin dari pertemuan ini sampai selanjutnya kita ngebahas tentang komponen dari PLTS. Jadi kita nggak secara luas lagi kan. Kalau kemarin secara luas tentang energi matahari, energi air, sama energi biomasa. Kemarin kan ya. Sekarang tentang fokus ke panel suryanya. Nah, di sini dari panel suryanya ini ada 4 tipe yang perlu kalian ketahui. Di sini ada monokristalin, poli, semi, dan thin film. Di sini punya kelebihan masing-masing. Di sini punya kelebihan masing-masing. Yang monokristalin itu biasanya dia sering dipakai di Indonesia. Tapi dengan perbedaannya ada harganya lebih mahal. Karena dia lebih sebutannya bahannya itu lebih bagus. Jadi sebenarnya ada 2. Ramji, mana Ramji? Coba ke sini Ramji, jangan di Baru sini. nyampe bang, bentar bang. Jadi sebenarnya ada 3 doang. Ada 3 untuk awal-awal tuh ada 3. Ya pertama kristal panel surya. Nah si kristal ini ada 2 lagi, dibagi 2. Yang monokristalin sama poli. Anggaplah mono itu yang berhasilnya, polinya itu sisaannya. Jadi barang-barang namanya kita bikin produksi, itu biasanya ada barang gagal kan ya. Nah barang gagalnya itu dilembur lagi, dihancurin lagi, dijadiin poli atau multikristalin. Jadi barang-barang yang
sebutannya gagal, dihancurin lagi, dibentuk lagi, dijadiin kotak-kotak. Itu. Nah, di sini mau ngejelasin apa itu sel surya. Yaitu sel surya itu adalah dari Inggris atau photovoltaic. Kata photovoltaic itu dari dua kata, yaitu foto, yaitu ada kata Yunani yang berarti cahaya, dan volt, itu adalah arus listrik. Jadi dia dari matahari nih, dari matahari ada namanya teknologi fotovoltaik, di mana fotovoltaik ini mengubah dari energi cahaya menjadi energi listrik. Itu. Nah, energi listriknya ini itu yang kita sebut arus DC. Ini kebanyakan cowok yang ngerti ya, tapi cewek harus ngerti juga karena kebanyakan ibu rumah tangga tuh harus paham tentang listrik. Itu. Nah, di sini eh, dari cahaya-cahaya ini terbentuklah menjadi energi listrik. Nah, di sini bagaimana sel surya bekerja? Yang pertama, di sini ada bahan semikonduktor. Jadi, bahan bakunya itu dia dari silikon. Nanti di sini akan ngejelasin cara proses pembuatan dari silikon menjadi panel suryanya. Nah, di sini dia disimpan. Terus di sini nih ada, kalau kalian tahu nih, dia ada junctionnya ya. Ada min sama plusnya. Kalau di sini nih. Nah, ini biasanya kalian pernah lihat sel surya yang pernah ke M2, itu kan ada sel surya. Iya, yang belakang itu sel surya. Itu dia kan ada depan belakang. Itu dia min plusnya. Jadi dia semua itu dia ada plusnya, ada minnya. Nah, di sini dia di tengah-tengah ini ada alur arus listrik ya. Nah, di sini kita Muklis mau ngejelasin kenapa dia bisa menjadi energi listriknya itu. Jadi ketika ada cahaya nih masuk, nah dia ada namanya min plusnya. Jadi ketika di atasnya min, di bawahnya plus. Itu ketika dia namanya arus listrik kan, ketika ada min sama plusnya, jadi ada arus listrik kan ya. Jadi menyambar. Itu nanti menjadi sebuah energi juga. Lanjut lagi. Nah, di sini yang mau saya jelasin yang tadi, di sini ketika matahari masuk, kena sel suryanya nih ke sini nih ya. Jelas nggak? Di sini masuk min, plus, ini min. Nah, di sini dia baru menjadi besaran listrik. Tuh, di sini ada energi listrik yang mengalir. Di situ jadi asal-usul dari fotovoltaik itu kayak gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis sel suryanya. Pertama, single kristalin. Di sini dia eh, kenapa di sini sebutannya ada bintang-bintang kalau kalian ini monokristalin sebutannya. Dia ada rongga-rongga. Dia supaya biar ada cahaya masuk ke belakang. Itu. Nah, ini polikristalin. Jadi pembuatannya pertama dari silikon yang kita ketemui di pabrik-pabrik ya. Silikon, pembuatan silikon dilembur dipanasin dengan derajat 250 derajat. Itu panas banget sampai mendidih, dibentuk seperti ini. Nah, di dalam bentukan ini dia dibuat dari kotak-kotak. Ini sebutan poli. Absen sama Kavio ya. Yang mau absen dulu sama Kavio.
Enggak, yang baru datang. Siapa sebut? Risma normal udah. Nah, terus Nova Syahrani Arasyid Jais. jahit kan. Belum tadi. Jahit nanti lu antum di semua jahit. Jadi kalau kena lagi jahit sih. Terus Nur Aulia Jahit. Nur Aulia Lizan. Tahu siapa? Aulia. Umi itu mah. Umi ya, Dek. Apip Belum. siapa? Cek jangan kita dulu cek. Oke. Mitra. Mitra. Mitra terima Istri Putri. Maulana Arif Simara sama Habib Sultan. Habib Sultan udah belum? Komara Emang kemarinnya di mana? di RIC kali. Apa? Iya itu. Maulana Arif. Lu udah absen? Ramji. Lagi. Ini temen-temen lu. Udah. Di. Ya udah. Si siapa? Sabrin. Si Aldi. Udah itu doang. Nah, di sini Muklis ngejelasin lagi ya nih. Jadi dia ada alat yang dimana alatnya itu gede, itu dari silikon yang dibentuk, dia langsung masuk ke dalam lubang kecil ini. Ini alat yang kebentuk dari silikon menjadi pecahan sel surya. Nah, sel surya ini bentuk seperti ini jadinya. Tuh. Nah, dia memiliki ketebalan sekitar 250 sampai 300 mikrometer. Dia eh, sangat rapuh untuk dipegang juga patah. Mungkin Pri, lu bisa ambil nggak? Sel suryanya ambil aja. 2 boleh. Nah, ini tin film. Dia memiliki, dia sama. Dia tapi ya bahannya berbeda juga. Dia menggunakan karpus silikon. Jadi lebih bahannya lebih mahal lagi gitu.
Nah, kalau kalian lebih dalam lagi nih, teliti lagi di situ, itu dia efisiensinya bisa sampai 9% dari monosilikon. Jadi dia lebih mahal dan lebih kelihatan lebih rapih. Ada kalau kalian melihat perbedaannya ya, tulis di sini. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini sangat perbedaannya. Ada yang tahu ini apa aja? Kasih lihat aja teman-teman. Kalau yang mau megang silakan tuh. Awas, jangan. Ini apa tadi kalau kalian perhatiin? Ini apa? Surya, panel surya apa? Sebutannya apa? Ada yang bisa jawab? Yang mana monokristalin, yang mana poli, dan mana yang thin film? Yang mana ayo? Yang jauh, yang bisa dapet cahaya. Yang mana monokristalin, mono thin film, dan mana polikristalin? Yang poli dia kiri. Di kiri mana? Ini. Itu yang kristal itu yang dibilang. Ini film yang. Tadi ulang. Muklis hitung 1 sampai 3 yang angkat tangan boleh jawab. Hah? Iya, tadi jelasin denger atau enggak? Coba. Muklis hitung ya. Dalam 1, 2, 3 angkat tangan nih. Lu apa-apaan lu curang lu. 1, 2, 3. Coba Arul. Yang paling kanan itu yang film. Ini. Ini. Bukan. Ini. Yang di tengah itu yang kristal. Kristal apa? Kristal yang Apa? kristalin. Iya apa? Kristalin ada 2. Poli dan mono. Itu yang poli itu di kiri. Poli ini. Nah, Terus ini mono. iya. Iya, ini mono. Salah. Apa? Coba Sabrina. Ini. Ini poli. Yang ini. Oke. Film yang biru. Ini, yang ini. Salah. Udah ketebak kan? Ini mono. Ini mono. Ini poli. Ini film. Oh, berarti salah tapi Bener, cuma kebalik. Jadi mono itu dia hitam. Mono itu dia hitam. Jadi pembuatannya nih. Yang mono. Aduh, sorry. Jadi mono itu dia bentuknya hitam. Silikon itu warna hitam. Silikon warna hitam. Nah, kenapa di sini dia jadi biru? Yang ini. Yang ini jadi biru karena dia dari sisa-sisaan yang gagal, yang mono nih, sisaan gagal nih, dihancurin lagi, dilemburin lagi, dijadiin yang baru gitu. Jadi dan ini punya kegunaan masing-masing di setiap negara. Kalau
kalian hidupnya di Afrika atau apa, cocoknya di mono. Karena mono itu menyerap energi listriknya, energi panasnya lebih kuat. Tapi kalau kalian hidup di Indonesia yang dimana ada hujan ya, itu mendingan kristalin juga. Tapi sama juga di Indonesia itu mau pakai manapun masuk. Karena ketika panas datang bisa, hujan juga bisa gitu. Tapi yang lebih ekonomis itu yang di tengah karena dia lebih murah biayanya gitu. Jadi kalau kalian mau misalkan nih 2 tahun ke depan atau apa nih, setahun ke depan yang anak laki-laki atau mau apa, mau eksperimen tentang panel surya sendiri, karena kan setahu Muklis nih listrik di rumah makin naik. Bukannya gue so tahu ya, tapi memang yang ngurus rumah tuh gua. Jadi listrik itu kemarin naik sekitar 10% apa? Biaya listrik. Enggak, ini fakta. Ini fakta. Gue nggak bawa paslon ya, anak Pak Prabowo. Jadi kalau yang laki-laki mau coba, jadi bisa nih perbedaan harga belinya gitu. Jadi yang bisa mau coba, yang punya duit lebih bisa sendirilah, uji coba sendiri gitu. Lanjut lagi, yang kalian pegang itu sebutannya sel surya. Yang tadi pegang mana? Tadi yang dipegang mana? Nggak apa-apa, patah juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Nah, itu kalau nih perbedaannya modul sama sel surya. Kalau sel surya itu cuma satu, itu doang. Itu sebutannya sel surya. Tapi kalau misalkan modul, dia banyak. Dia banyak nih modul. Satu baris, itu sebutannya modul. Bisa dipahamin kan? Terus di sini struktur dari modul fotovoltaik atau dari panel surya itu sendiri. Jadi dari panel surya ini bisa kalian lihat nih di sini ada apa aja? Ada apa aja nih? Ada yang paham nggak bahasa Inggris? Silikon pasti. Nah, nih yang tadi mau jelasin kan? Di sini ada. Ini nanti mau kasih gambar yang lebih realnya ya. Dulu banget ya. Nggak jelas lagi gambarnya. Nah, di sini ini bahan-bahan apa sebutannya, struktur dari panel suryanya ini. Yang pertama ada bingkai, kaca pelindung. Ada yang tahu nggak nih? Enkapu, enkapsulasi apa? Enkapsulasi. Dia bahannya kayak lem. Kalau kita pegang, dia kayak karet. Tapi kalau dia dipanasin, dia kayak lem power blue. Itu bahan khusus untuk panel surya yang berguna fungsinya itu biar sel surya kan mudah patah ya.
Dia biar tekanan yang enggak pecah itu dia dikasih perekat biar dia enggak kemana-mana itu. Nah itu karena dia sangat rentan pecah makanya dikasih eh, si lem ini gitu. Nah fungsi dari lembar insulasi itu biar eh, pemanisnya gitu, biar dia lebih ada namanya produk. Nah kontak junctionnya itu adalah melindungi dari uh, listrik. Jadi kan listrik ini kan dirangkai kan di seri paralel yang dimana satu modul surya itu menghasilkan 0,5 voltase yang kalau kalian pegang nggak nyetrum. Tapi kalau kalian di paralel sama seri itu dia menjadi bisa 15 voltase. Kalau kalian kesetrum gimana? Pernah rasain kesetrum nggak? Kayak gimana? Kaget kan? Itu voltasenya kecil. Itu bisa 3 atau enggak 3 voltase. Tapi kalau 15 voltase itu biasanya kalian langsung nempel. Nah, itu biasanya harus ada orang kedua. Jadi ketika kalian setrum harus ada orang kedua yang nolongin. Jadi ketika memegang listrik atau apa harus tahu K3-nya itu. Fungsinya itu biar dia itu eh safety-nya ada. Karena kebanyakan orang-orang yang nggak menjalankan K3-nya itu meninggal. Itu. Nah, ini perkembangan teknologi surya dari tahun 975 sampai 2020. Ini perkembangannya udah banyak yang melakukan pembuatannya dan udah ada produksinya. Nah, ini dari efisiensi 20 merek yang ada di dunia. Nah, di sini kenapa Muklis ngasih tahu karena biar tahu produk-produk panel suryanya. Jadi ketika semisalkan ada yang mau beli atau nggak ada yang mau uji coba, yang paling bagus itu dari Sun Power dan Trina Solar. Biasanya itu yang paling bagus untuk kalian gunakan. Karena produk-produk lain ada tapi biasanya di luar negeri dan biasanya harus diimpor. Dan sekarang aja biaya impor aja itu kenaikannya lumayan. Itu. Ini dari efisiensi pada cuaca berbeda. Ini perbedaannya di tin film, mono dan poli. Dan yang lebih bagus itu di poli dari arraynya. Dari sistemnya itu kebanyakan di monokristalin karena dia lebih menyerap energi matahari lebih banyak. Terus ini nggak perlu lah ya. Nah ini contoh spek modul panel surya. Kalau kalian mau beli-beli gitu kan, dan biasanya harganya itu minim dari sekitar 4 juta per lembar. Itu yang kapasitasnya 550 watt. Hah? Satu rumah itu biasanya dua. Dua itu yang 900 voltase. Kalau rumahnya pakai AC nggak bisa. Biasanya itu dia pakai yang AC itu 1300 biasanya. Aman-amannya tergantung. Kalau AC-nya banyak, ya paling 5.000 kapasitas rumahnya. Jadi ya tergantung rumah. Kalau biasanya rumah-rumah kecil itu 900 voltase.
itu dia biasanya paling bantar alat-alat kayak kulkas dan mesin cuci. AC nggak kuat. AC kuat paling satu yang setengah PK. Setengah PK. Kalau misalkan 1,3 itu biasanya banyak rumah yang menggunakan 1,3 tuh AC-nya satu atau dua. Itu juga harus bergantian. Jadi ini wajib nih yang pada ketahui nih laki-laki maupun perempuan itu buat rumah. Itu harus tahu. Nah, ini adalah rangkaian panel surya. Jadi dari rangkaian panel surya yang tadi kan tadi satu modul nih. Satu modul disebut dirangkai jadi array. Nah, jadi misalkan di seri dari 15 voltase di seri menjadi 3. Nah, mungkin mau nanya perbandingan seri sama paralel apa perbedaannya? Perbedaan seri dan paralel. Ada yang jawab? Yang bisa jawab nggak? Perbedaan seri dan paralel. Itu seri itu kan, kalau paralel itu kayak Yang bisa jawab kasih cai lagi nih. Belum ada yang bisa cai kan? Tadi nggak dapet kan? kayak Coba kalian jelasin dari gambar ini sebutnya seri mana, paralel mana. seri itu yang bawa kembang, yang apa namanya, yang bercabang empat cabang seri ke bawah tuh, yang ini Coba, seri terus ya. coba baju Dimas. Oh, kalau salah Yang bisa jawab dapat cai. Enggak. Yang mana seri dan mana paralel. Kalau yang bisa Ina maju coba. jangan itu kalau yang sejajar itu paralel paralel kalau yang sejajar itu paralel kalau yang kalau yang berderet itu seri Berderet. Maksud maksud lu yang ini. itu seri kalau yang berderet kalau yang Dari bawah ke atas paralel. Salah. ini kalau seri itu yang tuh yang kayak gitu. Ini kan udah gua spill. Oh itu seri itu paralel Itu paralel, seri itu seri itu seri. Enggak ada, udah enggak ada yang bisa jawab. Kalau ditunjukin berarti itu seri Coba kita langsung uji coba berapa seri, berapa paralel. di sini. empat seri empat seri satu paralel Paralelnya itu 12. Seri 12 seri serinya 12, paralelnya 4. Coba angkat tangan dulu. Iya udah, Sabrina. Salah. Mantap. Oh, lagi berpikir. Tadi jawaban pertama benar. Yang 12 seri seri itu 12 paralel empat seri satu paralel 12 seri. Coba jawab. Ada yang mau bisa nggak jawab laki-laki nih? Boy Ramji, bisa nggak?
Ayo, anak-anak laki bisa nggak jawab? Kalau Alfri jawab nggak sah ya. Tapi kalau salah bego sih. Coba ayo. Yang bisa jawab dapat cai. Mungkin yang di Zoom. Salah. Udah nyerah? Apa? Salah. Udah nyerah? Anak lagi bisa nggak? Coba Alfri. Ya, coba Nopi. Salah. Salah. Ayo, anak laki coba dari tadi cewek. Salah. Nih, paralelnya 4. Ya kan? Paralelnya 4. Ya udah, Paralelnya 4. terus Serinya 12. salah. Oh, coba dihitung ya. Benar-benar. Salah. Ini coba anak laki dulu dan anak laki. Kalau anak laki udah kagak bisa udah. Ayo coba bisikin satu. Nggak apa-apa, salah juga nggak masalah. Salah. Salah. Udah ya. 4 seri, 4 paralel. Tadi kan gue bilang pertama jawab pertama benar. Berapa paralel? 4. 4. Dari mana? Ini seri kan 1, 2, 3. Oh ya sorry, 3 paralel, 4 seri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Emang iya? Kebalik kan? Yakin. Coba ada rekan juga. Itu ya ada 4 seri tadi Kanza ngomong. Iya kan? Jadi hitungannya ini seri nih 1, 2, 3. Berarti ini serinya 3. Nah, paralelnya ada berapa kan? Ini paralel kan? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 3 seri, 4 paralel. Itu. Iya. Kan di sini. Ini seri. Ini paralel. Tuh. Tuh. Karena kan kebutuhan. Di sini kan, di sini dia ada kebutuhannya. Misalkan dia mau bikin 4. Berarti 4 seri, dia dibikin 4 seri nih. Nah, fungsi seri sama paralel itu berbeda. Misalkan kalian mau naikin voltase atau nggak naikin ampernya. Kalau naikin ampere yang mana? Coba, seri. Yakin? Coba searching di Google. Yang naikin voltase yang mana, yang naikin ampere yang mana?
Ayo. Yang naikin voltase yang mana, yang naikin arus yang mana? Ayo anak laki bikin satu. Diem baik. Opung. Yang naikin yang naikin voltase yang mana? Yang naikin ampere yang mana? Seri yang mana? Seri tahu. Dia naikin ampere atau voltase? Yakin. Seri naikin voltase. Terus, hah? Yakin. Tadi ulang apa? Seri untuk kalau untuk naikin voltase, Hmm, bener. Jihan. Dikit lagi nih ya. Nah, di sini ada perbedaan dari panel surya yang dipasang. Nah, di sini perbedaannya yang bersih itu dia yang paling efisiensi. Yang kotor dia nggak dapat cahaya matahari. Kenapa? Kalian tahu sebabnya? Kalian tahu nggak, Rul? Kenapa kotor dia nggak dapat cahaya matahari? Kenapa dia nggak dapat energi listrik? Sedangkan yang bersih dia ada. Coba Steven. Ya, benar. Nah, di situ kenapa dia eh, sebenarnya bukan hilang energi listriknya, tapi turun karena efisiensi, karena efisiensinya nggak terlalu ada gitu. Jadi kenapa di Indonesia itu panel surya harus dibiringkan? dia nggak debunya nggak langsung jatuh ke ini, jadi agak jadi Debu, debu kan pasti ada. iya, tapi nggak terlalu banyak kalau Enggak, sama aja. Enggak, karena biar air hujan mengalir. dia nggak untuk Ya, karena kan di sini ada hujan dan juga kalau debu itu dia langsung bersih sendiri karena air hujannya mengalir ke bawah. Kalau dia datar, dia akan pasti mengenang. Itu karena kan di Indonesia itu kebanyakan kita di eh, garis khatulistiwa yang dimana ada hujan, ada panas gitu. Ini sini Muklis kasih tahu juga perbedaannya secara data ya. Secara data yang bersih dia bisa sampai 100 watt. Sedangkan yang kotor dia bisa mencapai 20 watt. Perbedaannya sangat jauh. Jadi karena tapi tergantung di suatu negara ya. Misalkan kayak Afrika berarti dia harus bersihin setiap hari atau enggak seminggu seminggu sekali. Tapi karena kita di Indonesia ya minimal 6 bulan. Karena kan di Indonesia kan pasti ada burung, cetakan burung, ya segala macam kan. Gitu. Kotoran-kotoran burung itu kan pasti menempel, itu harus dibersihkan. Gitu. Jadi bagusnya di Indonesia itu karena ada air hujan, yang sering hujan, jadi eh, nggak terlalu membersihkan setiap hari untuk panel suryanya. Gitu. Dan yang terakhir, kehalang benda atau nggak kehalang bayangan. Jadi
di panel surya itu nggak boleh ada kehalangan bayangan. Kalau ada bayangan sedikit, itu bisa mengaruhi efisiensi dari panel suryanya itu. Jadi misalkan yang efisiensinya panasnya itu puncaknya itu 100 watt, tapi karena ada halangan bisa menjadi halangan bayangan ya, bisa menjadi 80. Ya, karena kan namanya kita listrik kan nggak bisa kita atur sesuka hati kita. Maksudnya kita apa batasin. Kita sesuka hati kita kan, gitu kan mau ngecas mau apa. Karena kita nggak memperhatikan seperti ini, efisiensinya akan turun. Jadi akan menghambat atau enggak akan mengurangi dari panel suryanya itu. Pahami? Tuh. Nah, yang terakhir di sini ada keturunan daya dari modulnya. Nah, di sini namanya modul itu ada terlalu panas atau titik hotspot. Jadi dia terlalu panas itu bisa merusak panel suryanya gitu. Nah, biasanya kalau terjadi di panel surya itu, misalkan kita beli, ternyata rusak di bagian hotspotnya, kita bisa klaim garansi selama 25 tahun. Jadi panel surya itu bergaransi selama 25 tahun. Enggak, karena memang dia garansi dia sistemnya seperti itu. Jadi semisalkan kalian mau beli di tahun sekarang nih, amit-amit nanti ada kerusakan atau enggak hotspot seperti ini. Jadi terlalu panas, modul sensornya terbakar, itu merupakan produk gagal dari panel surya yang lolos. Nah, itu bisa kita klaim dengan cara kita nyerahin apa surat faktur kita. Gitu. Jadi faktur pembelian. Jadi pentingnya klaim itu 25 tahun karena dia memang di apa ya dibikin 25 tahun. Itu karena kan investasinya mahal. Kalau kita nggak punya klaim garansi dan kita pakainya jorok atau rusak produk, percuma kita beli mahal tapi nggak ada klaim garansi. Itu. Jadi kalian harus tahu mahal tapi harus ada garansinya. Apa? Umur panel surya tergantung dari pemakaian kita. Maksudnya tergantung dari cara pemasangan kita. Kalau benar, dia bisa sampai 30 tahun. Enggak, gitu. Jadi pentingnya itu. Nah, ini contoh dari hotspot dari real nyatanya. Dia kebakar. Itu dan biasanya kalau ada klaim apa produk gagal, dia biasanya kayak gini nih, enggak apa ya, nggak mulus, kayak ada retak-retak gitu. Itu produk gagal dan bisa kita klaim asuransi. Mungkin dari Muklis itu doang yang ada mau ditanyain nggak? Apa? Apa warnanya pada surya itu rata-rata biru hitam dan biru. Kenapa nggak warna lain? Yang Muklis bilang tadi, silikon itu berbentuk warna hitam. Coba nih ya kita cari ya. Oh, ini deh. Ini. Oh, ini mana ini? Tuh, unsur silikon itu warna hitam. Jadi dia itu dari setahu gue ya, ini gue nggak mau ngasal tak. Jadi dia dari luar negeri, apa dari luar negeri, dari luar angkasa, meteor jatuh yang udah berlama di bumi gitu. Jadi ditemuin dan itu kalau kalian tahu ini di planet di apa alam sebutannya apa ya? Di luar angkasa ya sebutannya ya. Dia nggak pakai listrik. Maksudnya nggak listriknya bukan dari PLN, tapi dari panel surya. Bayangin nggak? Pernah bayangin nggak listrik dari luar angkasa kayak gimana? Kenapa dia bisa ada listrik? Masa yang ngambil dari PLN?
gitu. Dia jadi panel surya. Jadi luar angkasa itu ngambil panel, menggunakan panel untuk menghidupkan listriknya karena dia dekat dari matahari gitu. Jadi efisiensi lebih mahal gitu. Dan sebenarnya masih banyak tipe-tipe panel surya yang kalian ketahui. Kalau kalian ikutin perkembangan zaman sekarang nih, ada panel surya yang kayak kaca gedung. Nah, ini dia udah menggunakan panel surya nih, kayak kaca nggak? Ini, nih, dia kayak kaca kan, tapi dia bisa menghasilkan listrik. Tembus pandang, tapi nggak secara komersial. Karena dia kalau kita bikin komersial, dia biayanya mahal. Jadi biaya di tertentu doang. Sekarang biasa udah ada seperti ini di kalau kita ikutin zaman ya, gitu. Dan masih banyak lagi, gitu. Tuh, ini contoh salah satunya di gedung luar negeri. Ini masih masih bukan tembus pandang, ini masih panel surya. Tapi kalau yang tadi dia udah udah tembus pandang. Jadi kalau kalau yang Muklis pelajarin itu dia tinggal semprot kayak semprotan apa gitu, pokoknya semprotan khusus. Dia itu udah panel surya, udah bisa ngasihin listrik. Tapi dia kenapa nggak dikomersialkan? Karena dia biayanya cukup mahal. Itu bisa mencapai 1 M euro apa? Itu berapa meternya gitu? Nggak tahu. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya lagi. Jadi jelas kan? Rul, Rul, udah jelas kan? Kenapa dia hitam? Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Yang di Zoom mau bertanya? Ya udah, 2 orang lagi bertanya dapat HP, dapat apa roti tape. Itu yang power bank yang katanya power bank nih. Terus kayak Ya, ada panel surya itu beneran apa? Oh, beneran, beneran bisa itu. beneran. Tapi panel apa power bank yang mana dulu? Power bank HP Bisa, itu beneran ada, beneran bisa pakai kan. ada. Lebih murah aja gitu kalau bisa. Iya. Iya sekarang HP iPhone aja bisa pakai ini kan, bukan pakai baterai kan? Ya, secanggih itu kan teknologi. Sekarang yang jadi pertanyaan, baterai itu apa? Power bank itu bahan bakunya apa? Baterai kan? Baterai itu arusnya DC atau AC? DC. Panel surya DC atau AC? Nyambung. Ya nyambung, bisa digabungin. Nyambung. Sekarang pokoknya ada panel surya portable. Jadi dia fleksibel. Tapi dia fleksibelnya itu bukan dengan 360 derajat ya, yang lu giniin apa dilipat-lipat. Dia fleksibelnya itu minimal 90 derajat. Jadi panel surya yang biasa yang kalian ketemuin ini itu kan kaku, yang modelannya kayak gini nih. Yang modelan kayak gini kan kaku nih.
mau ditekuk nggak bisa kan. Sekarang ada yang fleksibel, yang dimana dia 90 derajat. Maksimal kita lenturkan 90 derajat. Iya, tapi siku-sikunya nggak terlalu ini, nggak terlalu pas banget ya. Ya ada. Ada. Nah, kalau kalian peneliti, kalian akan meneliti lebih dalam lagi panel surya. Itu. Dan biasanya yang harus kalian ketahui itu kalau mau teliti itu produk, gimana produknya ini bisa 25 tahun. Karena dari peraturannya itu 25 tahun. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau udah mungkin mungkin kasih Pavio ya. Udah Kak, mau gimana lagi? Yang ini mana Kak? Oh iya, project gue dulu ya. Project gue dulu. Nih yang harus gue yang jelasin atau lu? Di sini kalian ada mata kuliah BMC nggak? Enggak. Yang bikin bisnis model kanvas kayak gitu ada nggak? Terlalu. Lalu ada kan tapi masih ada nggak BMC? Masih bawah masih ada. Ada nggak? Masih ada. Masih ada. Lu masih ada nggak? Siapa lagi? Yang masih ada siapa lagi? Opung masih ada nggak Opung? Emang Opung kelompoknya apa? Ini mungkin masuk Islam. Tapi masih ada nggak BMC-nya? Masih ada tapi kan udah buat. Nah, itu dia kan itu kan udah nggak ada. Enggak. Udah aku sih tapi saya udah bakal yang baru lagi. Udah semua. Tapi masih ada. Lagi. Dicok sama siapa aja yang itu? Yang itu yang anggota tentang aku ya ya Angel main sama Stephen Apa? yang gitu ya. Nah, kalian udah tahu belum ada ini ada event Isro ini? Tahu gak? Tahu apa? Hah? Ya, jadi IKRO ini konferensi internasional yang nanti diadain di Malaysia di bulan Agustus 2024. Ya, jadi di dalam IKRO 2024 ini selain ada publish paper, ada juga competitionnya. Coba cek kalau competition. Oh ini ya. Ya, nah ini kalian harus berusaha untuk bisa submit competition untuk ini sebagai nilai skripsi kalian. Jadi ikutan competition ini di sini ada banyak competitionnya. Ada figuri competition, animasi, poster design, business plan, terus essay, mobile apps, mau lagi apa? Itu ya itu, aduh nggak baca. Short story writing, terus ada short movie, fotografi, vlog, Vlog, kalian cek deh. photo trading, content, Itu visi maksudnya, terus game development, oh ini yang itu poetry reading itu baca puisi, yang ini nulis puisi, terus web design sama lagi apa? pop song.
kosong. Nah, kalian harus bisa submit tuh ada mata kuliah BMC kan tuh waktu kemarin itu Ya dulu kenalin. ada mata kuliah BMC kan kemarin, jadi usahakan kalian bisa submit di yang ini business plan competition. Gimana cara submitnya? Kalian tinggal buka yang bagian business plan competition. Masing-masing grup harus submit ya. Berarti lu apa ya, Dimas? Hah? Menilainya dari mana? Ya, belum satu kan. Iya, Kan single di terus berarti di sini apa yang bawah udah bubar. yang lu mau submit aja yang mana? Bawel udah bubar, terus kalau misalnya Bawel bubar lu mau submit apa? Cookies, cookies, cookies. Udah bubar. Emang ada grup cookies baru? Oh ada. Cek, lu mah cek. Rekam gue. Ada grup baru? Ada sih ini. Ini 250.000 sih. Yang sampai nanti bukan kita. Hah? Sampai kita bukan. Ini kelompok. Kalau BMC kan dia bisnis model kan, berarti bisnis model kan kelompok nih. Ada ininya apa? Nama ketuanya tuh. Nama ketuanya siapa? Bawel. Lu mau pakai bawel apa mau pakai cookies? Mau bawel apa cookies? Oh, ribut. Terus ada tim membernya siapa aja? Maksudnya di dalam situ anggotanya ada siapa aja? Terus leader emailnya apa? Maksudnya misalnya leadernya si Dimas, maka emailnya Dimas masuk sini. Terus nomornya si Dimas yang bisa dihubungi. Terus kalian apa? Kalian bachelor ya? Iya bachelor kan kalian? S1 kan? S1 berarti bachelor. Kalau S2 maka master. Kalau SMA sekolahan berarti high school. Terus competition kategorinya yang ini business plan competition. Tak bacanya, tak ada bacanya, iya, nah ya. Maksudnya ini apa BMC kalian itu original atau enggak? Maksudnya nyontek atau enggak gitu loh. Ada bawahnya ada lagi. Iya, jadi yang ini tuh apa pernyataan bahwa itu original bikinan kalian, statement originality. Terus ini institution recommendation letter tuh maksudnya kalian emang dari universitas ini kayak gitu. Hah? Gue juga belum lihat formatnya sih. Terus ini baru nih BMC-nya masukin di sini BMC. Iya. Coba deh. Lo bilang ada aja kan? Lah, mana gue tahu, gue takut salah ngomong. Coba kak, kirim ke gue, biar gue udah. Kirim ke gue, contohnya. Itu, biar gue kasih lihat ke mereka. Katanya lu nggak mau ngomong. Itu yang statement original, terus
Cek, Masya Allah. Coba nih. Nih, untuk yang statement originalitas sama institution recommendation letter ini udah ada contohnya. Kalian bisa lihat di sini kan IKRO 2024 terus pencet yang call for competition, terus scroll ke bawah. Nih, di bawah sini nih. Tuh, ada template statement originalitas sama template institution recommendation letter. Dibuka aja dua-duanya. Ini udah ada templatenya, jadi kalian tinggal ngisi-ngisi. Ini yang tanda tangan leadernya aja nih. Kan ini harus tanda tangan di originalitas. Ini leader timnya aja. Nggak ditemukan. Main game, komen TV aja bagus. Main game enggak, main Ome TV ya. Percuma. Main game menang kalau main. Kemarin. Tadi dulu, papaanmu. Iya, tadi ini lagi ngejelasin Ikro. Wah.
Biasa ya. Udah kan Kak? Udah enggak, linknya udah ada belum? Linknya udah ada belum? Jadi eh, kan Kak Vio lagi kamar mandi ya. Jadi Muklis terusin lagi. Jadi harus submit ya dari setiap BISDI. Mau pakai apapun, maksudnya mau pakai yang kemarin kan BMC yang kemarin, silakan. Intinya submit. Nah ini tadi udah dikasih tahu kan Kak Vio contoh dari ininya, contoh dari ini nih yang set of original. Jadi harus tanda tangan dari setiap ketuanya. Itu, ah, iya kata kelompok. Ini kan ada dua. Ini salah satunya doang. Jadi pokoknya kalian kalau mau ngelihat template-nya, nih muka jelasin lagi nih. Kalian ke Ikro dulu. Nih ke Ikro dulu. Pilih yang 2024. Udah kalau pilih 2024, pilih call for competition yang ini. Nah, ini yang paling bawah itu ada ininya ya, template-templatenya. Jadi, eh, kalau kalian mau ngisi, ini kan ada dua nih. Terakhir, sebelum tanggal 7 sih paling, Agustus. Jadi, kalau kata Mamoy, atau nggak kalau kata Tavio tadi, itu buat nilai apa nilai kalian itu. Jadi, wajib dari BISDI. Hah? Iya, summit lomba. BMC kan. Kemarin kan udah pada bikin BMC tuh. Gitu aja. Submit dan lihat nih, maksudnya ada apa aja keperluannya. Iya di sisi dan yang paling penting kan di sini ada dua nih. Statement of original sama institusi recommendation. Yang statement original itu kan kalian bisa lihat di sini nih. Tadi udah tahu kan ngelihatnya gimana? Buka yang tadi Arul paham kan? Buka yang Ikro yang 2024, habis itu call for competition. Nah, di sini dia ada ini ya. Nah, yang ini dia masih belum bisa ya kayaknya. Nanti diupdate lagi sama tim dari si ini ya, dari tim Ikronya. Paling nanti itu doang. Pokoknya harus submit gitu, karena untuk nilai kalian semua. Tuh. Ngirimnya per kelompok. Jadi misalkan nih, kelompok Karul, Steven, Dimas, misalkan ya, Vina, Bina itu kan. Nah, berarti Arul sebagai ketua kelompoknya yang submit. Ah, Nanti yang bayar Arul gitu. patungan.
Enggak, BMC enggak sama satu doang. Karena kan di sini ada nih. Di sini kan ada namanya tim leadernya. Jadi tim leadernya misalkan Arul, berarti Arul isi. Nah, di sini ada tim apa? Tim membernya, berarti misalkan kayak tadi tim member Arul si Steven ya isi gitu. Jadi nggak perlu semua submit, cuma cuma ketua dari si BMC-nya itu. Oke, ini untuk biayanya sekitar tadi berapa disebutinnya? 250.000. Hah? Menang biasanya itu, gua nggak tahu ya. Takut salah ya. Tapi biasanya sekitar 5 kalau menang. 5 juta. Depo mulu anaknya. Menang kagak. Diem deh. Dan biasanya, nih Muklis nggak tahu nih ya. Kalau untuk biaya pembayarannya, Muklis nggak tahu gimana sistemnya. Cuma nanti tim teaching yang akan jelasin lagi ya. Takutnya salah gitu. Tapi biasanya biayanya itu 250 gitu. Di sini ada anak Ikro nggak sih? Sela. Siapa? Eka. Lo anak Ikro bukan? Yang biaya pembayaran siapa? Gimana? Pembayaran. Pokoknya nanti diinformasiin lagi sama sama titrinya lagi ya. Mungkin itu doang sih. Aduh, pengen habis bro. Ada yang mau bertanya nggak? Yang tentang Ikro ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sampai sini paham kan ya? Untuk yang ini, Ikro. Paham nggak, Kanza? Hah? Iya nanti Muklis bilang. Mungkin nggak bisa masuk ke bis dia. Nanti Muklis bilang ke Avio untuk share di grup. Mungkin nggak ada yang ditanyain lagi kan ya? Kalau udah jelas, baru datang lagi. Ya udah kalau udah jelas, mungkin dari udah dari Muklis cukup itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal nunggu Kavio nanti foto. Oke?